Hari yang lalu saya menerima kabar dari seorang bapak muda, ya masih muda-muda, namanya Pak Stefanus. Pak Stefanus ini tinggal di daerah Surabaya. Dia menyampaikan kabar kepada saya, "Shalom Pak Eko, selamat sore. Hari ini saya sudah pulang, tadi sampai rumah jam 3 sore." Saudara, Pak Stefanus mengabarkan kepada saya kalau dia sudah pulang dari rumah sakit, di mana dia dirawat di rumah sakit itu beberapa hari. Dan ketika dia memberitahu sudah sampai rumah, saya tanya, "Loh Pak, bagaimana perkembangan kesehatan Pak Stefanus?" Dia berkata bahwa ya Pak, berkat doa dari Bapak dan mujizat dari Tuhan, ya maksudnya dia sembuh, sudah sembuh, boleh pulang berkat doa dan mujizat dari Tuhan. Saudara, yang terpenting adalah Tuhan, ya Tuhan berkuasa, Tuhan yang menyembuhkan. Doa memang penting. Setiap orang punya keperluan apapun, pada saat sakit pun harus berdoa. Dan pada waktu berdoa harus berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit, ya. Sebelumnya dokter mengatakan bahwa di bagian belakang kepala Pak Stefanus ada satu benjolan, dan itu rupanya yang menyebabkan Pak Stefanus merasa pusing luar biasa, ya, pusing luar biasa, ya, beberapa hari berhari-hari terus merasakan pusing. Dan dokter yang memeriksa mengatakan bahwa untuk sembuh Pak Stefanus harus operasi. Nah, sebelum operasi, setelah mendengar kata-kata dokter untuk dia harus operasi, dia harus dipindah ke rumah sakit yang bisa menolong untuk mengoperasi, Pak Stefanus minta didoakan. Dan waktu itu saya berdoa, saya katakan, "Mari berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus." Sebelum dioperasi dokter, kalau Tuhan sudah menjamah sakit Pak Stefanus, maka benjolan itu akan kempes atau akan hilang, ya. Saya katakan seperti itu. Saya tanya, "Apakah Bapak percaya?" Pak Stefanus percaya, dan baru waktu itu kami berdoa bersama-sama. Dan puji Tuhan, ya, saya mendengar berita ini, Pak Stefanus sudah boleh pulang ke rumah dan sudah sembuh dari pusingnya, benjolannya hilang. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara, apapun pergumulan kita, masalah kita, termasuk juga sakit penyakit, kalau kita bawa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan berkenan menolong, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu taruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, dan bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Ya, saya mengharap saudara semuanya saja yang sedang dalam pergumulan masalah, apapun masalah saudara, juga apapun masalah kesehatan saudara, berdoa kepada Tuhan dengan iman. Ya, kesembuhan bisa terjadi, ada solusi, masalah dapat diatasi, kekuatan Tuhan kita miliki untuk menghadapi masalah apapun di dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul tahan banting. Saudara, waktu mendengar kata tahan banting ini, kita mengingat seperti ada suatu benda, ya, benda yang mungkin karena pemiliknya jengkel dibanting, ya, tapi tidak remuk, tidak hancur, tidak pecah gitu. Nah, saudaraku, ya begitu juga dengan kehidupan manusia. Ya, ada orang sudah merintis suatu usaha, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sampai pada tahap usahanya itu, ya, tahap pekerjaannya, ya, dia
diberi kedudukan yang tinggi, ya, mencapai kesuksesan yang luar biasa, tapi kemudian karena suatu hal, ya, suatu masalah, dia terhempas, ya, seperti orang yang dibanting, ya, ya, seperti benda dibanting, dihempaskan ke bawah. Ya, tentunya akan merasakan penderitaan, akan merasakan kesedihan, mungkin juga akan merasakan, ya, sakit, ya, sakitnya di sini, sakitnya di dalam hati, ya. Ada orang-orang yang mengkhianati, yang kemudian sepertinya menghempaskan dia, menjatuhkan dia, ya, sampai jatuh, ya, begitu beratnya, ya. Nah, tentunya saudara, orang yang mengalami seperti itu tidak ingin, ya, gara-gara jatuh, ya, gara-gara dihempas suatu masalah, dihempaskan oleh orang, ya, dia lalu menjadi hancur, kehidupannya jadi hancur, berantakan, pecah, berkeping-keping, ibaratnya kalau itu benda. Nah, saudara, menjadi orang yang tahan banting itu penting. Karena apa? Karena kita tidak ingin diri kita hancur, hidup kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga hancur. Biasanya seseorang kalau ada masalah yang membuatnya dia terhempas, ya, terjatuh, ya, dari tempat ketinggian, dari tempat yang terhormat, lalu dihempaskan oleh suatu masalah karena suatu kesalahan atau karena kejahatan orang lain, jatuh ke bawah, ya, lalu hancur, ya, kehidupannya hancur. Kalau secara pribadinya hancur, biasanya meremen, ya, karirnya hancur, meremen, pengaruhnya pada keluarga juga bisa hancur, ya. Dan kalau dia seorang pelayan Tuhan di dalam suatu gereja, juga bisa menghancurkan dia, ya, pelayanannya dia. Karena itu saudara, menjadi orang yang tahan banting itu penting. Tentunya tahan banting di dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya yang bisa menjatuhkan dia, ya. Jangan dibayangkan tahan banting, oh Pak, saya bisa karate, saya bisa pencak silat, saya dibanting tapi saya tidak apa-apa, ya. Nah, bukan bicara soal seperti itu, ya. Sekalipun mungkin juga ada orang yang pernah gelut, pernah karena bela diri lalu dibanting tapi tidak apa-apa, ya, ada juga yang begitu. Tapi saat ini lebih kepada masalah kehidupan kita, ya, yang menghempaskan kita sampai kita merasa menderita dan jatuh begitu dalamnya, ya. Nah, untuk itu mari kita membaca firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini: tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin, ya, luar biasa. Saudara, surat 2 Korintus yang baru saja kita baca, beberapa ayat yang kita baca tadi, tulisan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, dan apa yang dia tuliskan ini berkenaan dengan masalah yang dia hadapi, ya, situasi yang berat yang dia hadapi. Dia dikritik oleh beberapa orang, diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, ya, yang ingin menjatuhkan dia, ya. Saudaraku, orang-orang yang menyerang dia itu orang-orang yang meragukan otoritasnya, orang-orang yang memang sengaja mau berbuat jahat kepada dia, ingin menjatuhkan namanya, ingin menjatuhkan atau menghancurkan pelayanannya, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam pelayanan Rasul Paulus ada juga pengajar-pengajar palsu, ya. Orang-orang yang juga ingin mencari pengaruh di antara
jemaat Yahudi atau jemaat Kristen pada waktu itu supaya mereka mengikuti ajaran ya nabi-nabi palsu ataupun pengajar-pengajar palsu itu. Nah, mereka melihat Paulus ini sebagai saingan, sebagai ancaman, sehingga akhirnya dia berusaha untuk menjatuhkan Rasul Paulus supaya apa? Orang-orang atau jemaat Kristen Korintus tidak lagi mau mendengar pengajaran Rasul Paulus ya. Beberapa orang di antara jemaat di Korintus itu juga terpengaruh. Ada orang-orang juga yang memang tidak suka dengan Paulus, dengan ajaran Paulus, ya, mengkritik gaya bicara Paulus, penampilan Rasul Paulus ya. Mereka merasa bahwa Paulus itu ya nggak cocok jadi rasul atau gimana ya. Mereka menganggap Paulus itu lemah, tidak berkarisma ya, begitu ya. Nah, sampai Paulus sendiri memang mengakui bahwa ia memang tidak mahir dalam berbicara ya. Ya, tapi ia menekankan bahwa apa yang dia sampaikan itu dari Allah. Pesan yang yang Paulus sampaikan itu dari Allah. Nah, saudara, dalam pesannya kepada jemaat Kristen di Korintus, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kondisi manusia, siapapun itu, termasuk Rasul Paulus sendiri, itu seperti bejana tanah liat, ya, bejana tanah liat. Saudara tahu barang-barang yang disebut bejana tanah liat itu, ya, itu seperti sekarang ini orang menyebutnya barang-barang gerabah, ya. Gerabah yang dibuat dari tanah liat ya, seperti kendi, seperti apa ya, kendil ya, atau apapun ya yang dibuat dari tanah liat. Saudara, kalau barang-barang gerabah dibuat dari tanah liat itu sampai terjatuh dari ketinggian atau dibanting, pasti pecah, pasti hancur ya, hancur berkeping-keping. Ya, memang barang-barang yang terbuat dari tanah liat itu tidak tahan banting. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia juga ibaratnya itu seperti bejana tanah liat itu. Jadi ketika terjatuh dari suatu ketinggian, bahkan sengaja dibanting, dijegal, dibanting, ataupun ya dihempaskan, hancur, ya, hancur. Mungkin itu juga yang dirasakan beberapa orang. Ya, bisa jadi di antara saudara yang menyaksikan tayangan saya ini dalam keadaan hidup yang berat, sepertinya sudah mau putus asa, sudah merasakan wah sebentar lagi kehidupanku akan hancur, ya, bisnisku akan hancur, nama baikku akan hancur. Dan masih banyak hal-hal lain lagi yang saudara ya rasakan bahwa ini adalah saat-saat terakhir ya sebelum mengalami kehancuran. Ya, rumah tangga akan hancur, mungkin juga ada yang merasakan seperti itu. Ya, khawatir seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk menjadi orang yang tahan banting. Ada orang yang kesenggol sedikit saja sudah sepertinya ya mau hancur ya. Sedikit kena masalah saja sudah putus asa, sudah sepertinya sulit lagi untuk move on. Itu namanya tidak tahan banting. Orang yang cepat putus asa lalu terlalu lama untuk bisa move on, bahkan mungkin tidak bisa move on lagi, itu tidak tahan banting. Jadi penting kita harus menjadi orang tahan banting, itu penting. Karena apa? Kita sudah punya keluarga, bapak-bapak yang sudah menikah, punya istri, punya anak-anak. Begitu juga ibu-ibu yang sudah menikah ya, ada suami, ada anak-anak. Atau kalau para janda, ibu-ibu janda, mohon maaf ya Bu, ya saya katakan istilah janda itu ya mungkin istilah sekarangnya itu single parent ya, sebagai single parent masih punya anak-anak. Kalau
ibu sebagai orang tua single, lalu ibu merasa ndak kuat, sepertinya hancur, lalu ibu akan putus asa. Ingat, kita punya keluarga, kita punya anak-anak, ya. Kita punya tanggung jawab di dalam pelayanan, ya. Jadi kita mesti harus menjadi orang yang tahan banting menghadapi masalah apapun. Nah, bagaimana menjadi orang yang tahan banting? Nah, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama dikatakan, saya katakan gini, orang yang tahan banting adalah orang yang tetap kuat dalam menghadapi masalah berat di dalam hidupnya. Kuncinya adalah tetap kuat. Ya, tetap kuat. Ya, kita harus menjadi orang yang selalu meminta kepada Tuhan kekuatan. Ini penting, saudara. Minta kekuatan dari Tuhan. Ya, jangan hanya terus minta berkat-berkat dalam bentuk harta, uang, tapi juga minta berkat kekuatan batin, kekuatan iman, kekuatan mental dalam menghadapi situasi apapun, menghadapi orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita, rival-rival yang berusaha untuk menjatuhkan kita, minta kekuatan. Ya. Saudara, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, dalam 2 ayat ini, 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Ya, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, Tuhan menyertai. Artinya begitu. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, Rasul Paulus mengalami hal-hal berat di dalam hidupnya, keadaan dirinya seperti orang yang sedang ditindas, ya, menanggung beban mental yang berat, ya, ditindas, yang seperti terjepit, ya, tapi dia tidak terjepit, ditindas tapi tidak merasakan sebagai orang yang terjepit. Pernah, saudara, tangan saudara terjepit pintu, wah, sakit sekali, ya. Waktu pintu mobil mau ditutup, tangannya masih pegangan di ujung daun pintu, di bodi yang akan kena tutup pintu itu, sakit sekali, pasti kejepit itu sakit. Sekalipun ditindas tapi dia tidak sampai terjepit. Artinya apa? Dia punya kekuatan untuk menahan tindasan itu. Ya, kami kehabisan akal, sudah bingung, tidak tahu mesti harus berbuat apa, ya, dengan situasi yang dia alami. Ya, orang yang bingung itu kan pasti sebelumnya belum pernah mengalami masalah itu, ya, sehingga ketika diterpa masalah itu, dihempaskan oleh masalah itu, dia bingung, ya. Tapi dikatakan apa? Tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Dalam terjemahan lainnya itu tidak bingung, ya, dianiaya namun tidak ditinggalkan, percaya Tuhan menyertai. Sehingga dalam penganiayaan itu dia tahan, ya, dia tahan aniaya, dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Saya pernah melihat kucing terjatuh dari ketinggian tapi tidak mati. Sering orang yang melihat kejadian seperti itu bilang apa? Wah, kucing ini nyawone serep, gitu, ya, nyawone serep. Nah, kita anak-anak Tuhan juga begitu, saudara-saudara, sekalipun dihempas, ya, memerintis satu bisnis, ya, dalam pekerjaan sampai mencapai titik kesuksesan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ya, tapi kemudian dihempaskan seperti jatuh. Ibaratnya itu kayak pohon mangga yang ada di ketinggian pohon, kena angin yang keras. Saking kerasnya angin menerpa pohon itu, membuat buah mangga itu jatuh, telebok, ya. Ketika jatuh itu, buah mangga itu bonyok, ya, pasti bonyok. Tapi kalau ada buah mangga yang matang jatuh tidak bonyok, itu tahan banting, ya, tahan banting.
Di Tulungagung itu ada penjual buah, beberapa penjual buah duku yang terakhir saya dengan istri saya mau beli itu, ya penjualnya bilang, Pak, Bu, kalau mau milih duku ya pakai sarung tangan plastik ini ya, gitu. Suruh pakai plastik kresek untuk milih. Loh kenapa? Nanti kalau ndak ya kesentuh tangan itu langsung bonyok. Kalau bonyok langsung apa itu hitam-hitam itu loh, mau busuk itu. Aduh, ini buah duku kok rentan sekali sih. Cuma kena tangan, kesentuh tangan saja bonyok, mau busuk ya. Belum kalau dibanting, wah ini pasti bisa nggak karu-karuan kondisinya. Ya jangan seperti buah duku yang seperti itu ya. Jadi anak Tuhan itu ya kesentuh sedikit sudah bonyok, sentuh sedikit sudah, aduh rasanya sakit, aduh putus asa ya, kena sentilan sedikit, kena teguran sedikit sudah putus asa ya. Apalagi sampai kemudian dikhianati, sampai dijegal, terjatuh ya. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam berkarir, dalam usaha pelayanan, ya mungkin ketemu hal-hal, ketemu orang-orang yang bisa membuat saudara terjatuh, membuat saudara itu dihempaskan ya. Itu pasti, karena memang dunia ini, kata orang itu kejam, dunia itu kejam ya. Jadi ada yang sama-sama pegawai, karyawan, sikut-sikutan ya. Karena apa? Demi kedudukan yang lebih tinggi di dalam instansi pemerintah atau pekerjaan ataupun di pabrik juga sama ya. Ada hal-hal demikian. Dalam hal bisnis pun juga sama. Jegal menjegal ya. Nah saudaraku, jadi orang yang tahan banting itu penting. Seperti Paulus tadi mengatakan demikian. Nah karena itu saudara, setelah kita membaca ini, ya mari kita akan meminta kekuatan dari Tuhan, menguatkan diri. Jangan sampai mudah hancur menghadapi apapun ya. Seperti Paulus ditindas dalam keadaan bingung, dalam dianiaya, dihempaskan ya, atau disakiti, dia tidak putus asa, dia tidak terjepit, dia tidak hancur. Nah saudara yang dikasih Tuhan ya, kita penting sekali bagi kita semuanya itu ya, untuk kita menghadapi situasi-situasi seberat apapun ya, kita berusaha menghadapinya dengan tegar seperti orang yang apa? Tahan banting ya. Kita tunjukkan bahwa di dalam diri kita itu ada satu kekuatan. Nah ini yang kedua saudara, orang yang tahan banting adalah orang yang memiliki kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu penting untuk kita miliki. Siapapun saudara, jangan andalkan kekuatan saudara sendiri. Kekuatan manusia itu tidak seberapa di dalam menghadapi masalah kita sehari-hari, dalam menghadapi masalah dalam usaha, di dalam pekerjaan. Bagi anak-anak yang masih sekolah, saat di sekolah pun saudara juga menghadapi masalah. Bisa jadi masalahnya adalah berasal dari teman-teman ya saudara yang masih sekolah. Sering ada teman-teman yang suka membuli karena saudara berbeda keyakinan dengan mereka. Saudara seorang Kristen, mereka bukan orang Kristen. Yang bukan orang Kristen ini mayoritas selalu kemudian mengecek, menghina, membuli saudara sebagai anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak yang rajin ke gereja jadi orang Kristen di sekolahnya itu merasakan kondisi yang berat, sampai-sampai setiap pagi bangun tidur mau berangkat sekolah itu aras-arasen istilahnya gitu ya, berat sekali rasanya karena sudah membayangkan ketemu teman-teman yang nakal yang akan membuli dia ya. Itu banyak terjadi demikian. Nah karena itu setiap orang, siapapun kita, besar kecil tua muda, butuh kekuatan Allah ya, kekuatan Allah. Nah saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang
melimpah-limpah itu berasal dari Allah, ya. Dalam bejana tanah liat yang ringkih, yang mudah hancur, ya. Tetapi di dalam diri bejana tanah liat itu sesungguhnya ada kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Paulus berkata begitu. Nah, saudaraku, sekalipun dari tanah liat, bejana tanah liat, tapi kalau di dalamnya ada kuasa, kekuatan dari Allah, luar biasa. Bejana tanah liat itu jadi bejana yang tahan banting. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Paulus siapa? Kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudaraku, orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Sudah percaya ada Roh Kudus? Katakan amin. Amin. Percaya di dalam diri setiap orang yang percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus. Kenapa? Ya saudara, saya ketika mengaku percaya dibimbing untuk berdoa menerima Tuhan Yesus. Selain berdoa mengakui dosa, ya, dan menyatakan komitmen bertobat dari dosa, itu langkah pertama, itu penting. Ya, seperti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dalam keadaan manusia, kan datang kepada Yohanes, ya, untuk dibaptiskan. Baptisan Yohanes itu apa? Baptisan pertobatan. Ya, jadi setiap orang yang ikut Tuhan Yesus, mau percaya Tuhan Yesus, dibimbing untuk bertobat terlebih dahulu. Ya, bertobat. Setelah bertobat apa? Menyerahkan hidup kepada Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika orang mengundang Yesus masuk, itu mengundang Roh Kudus, minta Roh Kudus masuk. Nah, kemudian yang terjadi apa? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab ini penting, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh di dalam kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, lebih besar. Dan Roh Allah inilah yang di dalam diri kita, inilah yang memberi kekuatan. Kita ini bagaikan bejana tanah liat yang ringkih, mudah pecah, mudah hancur, mudah putus asa. Tapi karena ada Roh Kudus, kita ini jadi kuat. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menjadikan kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Roh Allah ada di dalam diri kita, maka kuasa Allah yang dahsyat bekerja di dalam diri kita, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberi contoh waktu di Taman Getsemani menghadapi salib. Ya, di dalam Lukas 21 ayat 41 sampai 43, Yesus berdoa minta kepada Bapa dalam kondisinya sebagai manusia. Ya, sekalipun Yesus itu Tuhan, ya kita tahu sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada sebenarnya, kan Yesus itu Tuhan. Tapi ketika datang ke dunia dalam wujud manusia, dia meninggalkan keilahiannya itu untuk jadi manusia sepenuhnya, sehingga dia juga merasakan kelemahan, merasakan juga ketakutan. Ya, dia berdoa di Taman Getsemani minta kekuatan Bapa. Dan apa yang terjadi dalam Lukas pasal 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya, sehingga akibatnya apa? Yesus tidak takut lagi, tidak gentar lagi menghadapi penganiayaan, menghadapi salib. Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan juga. Yesus sudah memberikan contoh berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Siapapun saudara, ya, jangan saudara berkecil hati. Ya. Jangan saudara berkata, wah sudah tamat. Masalah ini menimpa aku, tamat, hancur sudah kehidupanku, hancur sudah usahaku, bisnisku, karirku, hancur sudah keluargaku kalau seperti ini, hancur sudah pelayananku, stop ya. Jangan berkata seperti itu. Kita adalah umat Allah, anak Allah. Di dalam diri kita ada Roh Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang ada di dalam diri kita oleh Roh Kudus itu mulai bekerja, menghasilkan ya keberanian,
sehingga segala takut hilang, kekhawatiran sirna, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, apapun masalah saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti tayangan YouTube ini, Tuhan tolong kiranya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Kau sudah menyembuhkan Pak Stefanus, kuasamu menyembuhkan sehingga apa yang dirasakan pusing yang luar biasa itu sirna, benjolan itu sirna, dan Pak Stefanus akhirnya pulih sehat kembali. Segala kekhawatirannya telah dikalahkan, tapi kesembuhan, sukacita terjadi. Juga demikian saudara-saudara kami yang saat ini mengalami masalah apapun, juga seberat apapun, tolong tetap menjadi orang yang tahan banting karena kekuatan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Tuhan akan mengalahkan ya di dalam diri saudara-saudara kami di segala kekhawatiran, ketakutan, pesimis dan perasaan negatif lainnya. Biarlah saat ini tampil sebagai calon-calon pemenang, bahkan lebih dari itu, tampil sebagai pemenang-pemenang dalam menghadapi masalah apapun, pemenang dalam menghadapi sakit penyakit, pemenang di dalam menghadapi aniaya, fitnah ataupun hal-hal buruk lainnya. Terima kasih Bapak. Mohon diampuni kekurangan kami, ketidakpercayaan kami, kelemahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan sudah saya sampaikan, dan biarlah Bapak Ibu Saudara kembali dalam kehidupan saudara, aktivitas saudara sehari-hari sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang tahan banting, ya, bukan orang yang mudah pecah. Sampai bertemu di dalam tayangan berikutnya, tautan berikutnya saudara. Bagi saudara yang belum mensubscribe channel Samuel Rap ya punya saya ini, silakan untuk mensubscribe-nya, like dan share. Kalau sudah diberkati dengan firman Tuhan saat ini, share kepada teman-teman ataupun anggota keluarga saudara. Demikian, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.